Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ma lana rabbun siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus utusannya dengan benar untuk menampakkan kebenaran agama itu ke tengah-tengah manusia, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Kita bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, yang esa, yang tiada Tuhan selain Dia. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Selanjutnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Jamaah subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, serta para pendengar suara Perak Jaya. Pada kajian kita yang lalu telah kita pelajari bahwa syarat-syarat sifat seorang pendidik itu adalah yang pertama ikhlas, yang kedua takwa, dan yang ketiga berilmu, yang keempat santun, dan yang kelima tanggung jawab. Masalah keikhlasan dan ketakwaan sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, seorang yang bertugas sebagai pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para anak didik atau peserta didik, maka selain diharuskan memiliki sifat yang ikhlas dan takwa, maka yang ketiga adalah harus memiliki ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama ataupun pengetahuan lain yang melengkapinya. Ibaratnya kalau kita ini menuangkan air satu cangkir, maka setidak-tidaknya kita ini memiliki air lebih dari satu cangkir, paling tidak 2 atau 3 cangkir. Ini suatu keharusan, sebab kalau hanya pas-pasan saja mungkin yang diterima itu nggak sampai 1 cangkir. Karena itu seorang yang bertugas sebagai pendidik, pengajar, hendaklah memiliki ilmu yang cukup. Sesuatu yang telah disepakati bersama adalah bahwa pendidik harus memiliki ilmu pengetahuan tentang pokok-pokok pendidikan yang dibawa oleh syariat Islam, menguasai hukum-hukum halal dan haram, mengetahui prinsip-prinsip etika Islam, memahami secara global peraturan-peraturan Islam dan kaidah-kaidah syariat Islam. Nih, jadi yang paling tidak harus diketahui adalah tentang halal dan haram dan hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam. Supaya apa? Pengajarannya, pendidikannya itu tidak sia-sia, tidak menghasilkan orang-orang yang sekuler, orang-orang yang anti agama, kadang-kadang berpengetahuan tetapi terhadap agama tidak memperhatikan.
Ini produk-produk dari orang-orang atau para pendidik yang tidak memperhatikan masalah agama. Bahkan masih ada orang-orang yang menganggap agama itu menghambat dan sebagainya dan sebagainya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, jika para pendidik itu tidak mengetahui hal-hal yang saya sebutkan tadi, lebih-lebih tentang kaidah-kaidah azasi dalam pendidikan anak, maka anak akan dilanda kemelut spiritual, moral dan sosial. Anak akan menjadi manusia yang tidak berharga, tidak dianggap wujudnya dalam semua segi kehidupan. Sebab orang yang tidak mempunyai sesuatu, bagaimana ia akan memberi sesuatu kepada yang lain? Bagaimana mungkin sungai yang kering akan mengairi pematang? Bagaimana mungkin lampu tak berminyak akan menerangi sekitarnya? Betapa banyak orang tua berbuat aniaya kepada anak-anaknya ketika mereka kosong dari pengetahuan pokok-pokok pendidikan. Betapa banyak anak terjerumus ke dalam kesengsaraan ketika pendidik tidak mengetahui ilmu syariat. Tidak diragukan bahwa tanggung jawabnya adalah besar sekali di hadapan Allah. Pada hari ketika harta benda dan anak-anak tidak dapat menolongnya lagi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi telah bersabda di antaranya, min hakil waladi alal walidi ayyuhasina ismahu wa adabahu wa yu'allimahul kitaba wasibaha warrimaya wa alla yarzuqahu illa thayyiba wa ayyuzawijahu idza adraka. Yang artinya, di antara kewajiban orang tua terhadap anak atau di antara hak anak atas orang tua adalah yang pertama, memberinya nama yang baik ketika anak itu lahir. Yang kedua, mendidiknya dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, memberikan pelajaran baca tulis Al-Quran, pengetahuan umum, keterampilan, dan sebagainya. Yang keempat, tidak memberi rezeki kecuali yang halal dan baik-baik. Dan yang kelima, menikahkan sampai bila anak itu telah dewasa atau telah sampai usianya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau hal ini kita tunaikan, insya Allah kita selamat. Jangan sampai anak itu diberi nama yang jelek, kemudian tidak diajari akhlak, tidak diajari syariat agama Islam, tidak diberi keterampilan, kemampuan, dan juga tiap harinya mengkonsumsi makanan minuman yang haram, maka yang demikian ini samalah dengan menyulut diri kita ini ke dalam api neraka. Kemudian kalau anak-anak itu sudah sampai saatnya untuk menikah, ya kita nikahkan. Itu merupakan kewajiban dari orang tua. Ada syair Arab mengatakan, janganlah mengambil ilmu pengetahuan kecuali dari para cerdik cendekiawan. Dengan ilmu pengetahuan kita hidup, dengan jiwa raga kita dapatkan ilmu pengetahuan. Janganlah dekati orang-orang bodoh, karena mereka akan menyesatkan orang-orang yang mengikutinya dengan menutup mata. Artinya anak-anak itu kita jaga lingkungannya dari hal-hal yang bersifat bodoh. Jadi kalau anak kita itu bergaul dengan anak-anak yang pintar, insya Allah ya ketularan pintar, begitu Pak ya. Kalau pergaulannya ini anak-anak yang bodoh, terutama bodoh dalam hal agama, akibatnya juga demikian. Maka betul syair Arab yang mengatakan, anil mar'ila tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang janganlah kau tanya siapakah orang itu, tapi perhatikan siapa temannya, karena teman itu satu sama lain saling mempengaruhi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui, artinya orang yang berilmu pengetahuan,
dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu pengetahuan. Jadi Allah sendiri memerintahkan kepada umat manusia ini untuk mencari ilmu. Karena tidak sama orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Sama-sama memakai pakaian yang sama, orang berilmu dan tidak, kelihatan itu. Sama-sama menikmati hidangan yang sama, mereka yang berilmu dan yang tidak, maksud akan terasa. Sama-sama menghuni sebuah rumah yang sama, orang yang berilmu dengan yang tidak, pasti akan beda merasakan. Makanya Allah menantang kita, apakah sama? Katakan apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi derajatnya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dalam surat Toha juga disebutkan, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi kita harus berusaha dan berusaha. Tidak mungkin anak itu bisa meraih pengetahuan tanpa ada usaha, baik dari usaha anak itu ataupun orang tuanya. Maka sebagai orang tua kita ini berkewajiban mencari tempat pendidikan anak-anak kita yang baik. Itu yang bagaimana? Saya pernah menceritakan dalam mimbar ini bahwa pada tahun 1984 di Masjid Al-Ghuraba, Rawamangun, Jakarta Timur, ada salah seorang jamaah masjid itu yang tergiur oleh pendidikan Kristen. Maka ia sekolahkan anaknya itu di sekolah Kristen. Begitu 1 tahun berjalan, ada satu perubahan. Anaknya itu tidak mau tidur sebelum ayahnya tidur. Maka sang ayah pun curiga, ada apa anak saya ini kalau malam kok tidurnya mesti menunggu saya tidur. Begitu kata bapaknya. Akhirnya sang bapak ini mencoba pura-pura tidur. Berkata sama istrinya, ayo kita pura-pura tidur. Sudah itu kita bangun melihat apa yang dilakukan anak kita. Ayah dan ibunya pura-pura tidur. Kemudian setelah itu baru anaknya bersiap-siap tidur. Bapak dan ibunya keluar dari kamar pelan-pelan, lalu mengintai dari lubang kunci pintu kamar anak. Ternyata apa yang dilakukan? Anak itu berdoa dengan cara Nasrani, yaitu begini dan begini itu ya, yang pakai menunjuk kepala begini itu ya, saya tidak ngerti itu. Lalu membaca doa-doa tertentu dari Nasrani. Ayahnya kaget setengah mati melihat itu. Didobraknya pintu tanpa diketok. Begitu pintu terbuka, anaknya menangis. Lalu berkata, ayah, saya masih muslim seperti ayah dan ibu. Tetapi kalau tidak membaca doa ini, rasanya saya tidak bisa tidur. Sampai begitu. Kalau ini tidak saya baca, saya tidak bisa tidur. Maka ayahnya pun ikut menangis, ibunya pun menangis. Lalu mereka bersepakat untuk memindahkan anak itu ke sekolah Islam. Ternyata untuk merubah dari kebiasaan itu butuh waktu yang lama. Untuk mengembalikan anak itu kembali normal seperti sedia kala. Nah, ini pengaruhnya secara perlahan-lahan. Memang tidak dilarang non-muslim masuk sekolah Kristen, tidak dilarang. Tetapi harus mengikuti aturan. Berdoa dan bagaimana cara mereka. Yuk, tiap hari itu. Kata peribahasa kan lancar gaji karena diulang, lancar jalan karena ditempuh. Tiap hari berdoa seperti itu, akhirnya merasuk dalam hatinya. Kemudian setelah dirubah, setelah dipindah sekolah, barulah terjadi perubahan. Tetapi itu pun cukup lama untuk mengembalikannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini suatu contoh bahwa kita ini harus hati-hati di dalam memilih pendidikan anak-anak kita. Karena
Ya bahayanya seperti itu. Makanya kalau kita ini bisa menunjukkan anak dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, maka kita itu mendapat pahala. Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan mencari ilmu pengetahuan, niscaya Allah memudahkan jalan menuju surga. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma wala wa aliman aw muta'alliman. Rawahu Tirmidzi. Dunia ini terkutuk dan terkutuk pula segala yang ada di dalamnya, kecuali yang zikir kepada Allah dan taat kepadanya, yang mempunyai ilmu pengetahuan atau yang mencari ilmu pengetahuan. Nah ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita ini ingin menjadi pendidik yang baik, ilmu kita harus banyak, terutama ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yaitu disebutkan dalam kalimat ini, zikrullah ta'ala, ingat kepada Allah ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu pengetahuan, maka ia berada di jalan Allah sehingga ia pulang. Nah ini bayangkan zaman dahulu sebelum ada sekolah-sekolah formal seperti ini, keluarga kita yang ingin mencari ilmu itu sampai berjalan berkilo-kilometer menuju pesantren, lalu 1 bulan sekali kadang baru pulang, dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya menunjukkan perjuangan. Sekarang ini mencari ilmu lebih gampang dibanding dengan masa-masa yang dahulu. Tetapi persoalannya, mampukah kita ini mencari ilmu yang ilmu kita ini justru mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kepada Allah. Nah ini yang paling penting. Makanya di dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu pengetahuan itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, kemudian sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pengajar atau pendidik adalah sifat santun. Bagaimana anak-anak itu bisa berakhlak mulia kalau para gurunya tidak memiliki akhlak yang mulia? Bagaimana anak-anak itu bisa berkata lemah lembut kalau para bapak ibu gurunya berkata dengan kasar? Bagaimana mereka bisa berbudi luhur, berakhlak yang mulia, sedangkan para gurunya tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak didiknya? Maka dari sifat-sifat pokok yang menolong keberhasilan pendidik dalam tugas pendidikannya, di samping tanggung jawabnya membentuk dan memperbaiki, adalah sifat santun. Yang dengan sifat itu sang anak akan tertarik pada pendidiknya, sebab sang anak akan memberi tanggapan baik terhadap perkataannya. Dengan kesantunan pendidik, sang anak akan berhias dengan akhlak yang terpuji dan terjauh dari perangai tercela. Ia akan menjadi sebagai malaikat dalam wujud manusia. Nah, coba kalau gurunya itu bagus, akhlaknya baik, muridnya itu tertarik. Pasti itu tertarik. Bahkan saking tertariknya, potongan bajunya ditiru, potongan rambutnya ditiru. Nah, sekarang apakah ada yang demikian? Bagus ada ya kira-kira ya. Bagus ini orang LMS yang berkecimpung dalam LSM kok LSM yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Coba kita cari sosok pendidik yang begitu. Guru teladan ada di mana-mana, banyak. Sudahkah teladan itu yang dinamakan teladan itu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sangat penting itu dicari. Demikian. Kalau guru itu sudah mempunyai akhlak yang mulia, kehidupannya itu
setir oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih, maka hidupnya itu indah dan bisa memberikan contoh yang baik bagi anak didiknya. Walaupun dia seorang pengajar pengetahuan umum, tapi didasari dengan akhlak yang mulia, maka tentu wirahnya, dampak positifnya itu ada pada anak-anak. Kebanyakan kan cuma menyampaikan ilmu sampai pinter anaknya, tapi akhlaknya tidak ada. Maka seorang pendidik itu harus santun. Bagaimana pendidik yang santun itu? Diantaranya wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 134. Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau guru-guru kita itu seperti itu, gimana indahnya ya Indonesia ini ya. Kalau guru-guru kita itu orang-orang yang pandai menahan marah, gak suka marah pada anak-anak, kemudian suka memaafkan kesalahan anak-anak. Sebab anak-anak itu bersalah itu karena tidak tahu. Sudah ditunjukkan, tahu, jadi benar. Nah, mereka itu merasa kesalahannya tidak akan diulang lagi. Tapi kalau diingatkan dengan cara kekerasan, dengan penuh amarah, maka akan terasa dendam dalam hati mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kita ini kekurangan guru-guru yang bersifat santun seperti ini kurang. Apalagi kalau dibarengi dengan problem di rumah dibawa ke sekolah, tambah runyam lagi. Pagi-pagi belum apa-apa murid sudah dimarahi, nggak tahu ada apa ini Pak Guru kok marah-marah sejak pagi. Nah, ini banyak sekali terjadi yang demikian itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, qala alaihi salatu wassalam li Ashajja Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-khilmu wal anat. Rasulullah SAW bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang disenangi Allah, yaitu kesantunan dan ketabahan. Jadi kalau guru-guru itu santun dan tabah, luar biasa ini. Tapi ya mencari guru yang demikian ya sulit. Biasanya kalau masuk mau melamar jadi guru kan ditanya ijazahnya apa, pendidikannya apa. Nah, ini bagaimana menggali akhlaknya ini? Apakah terjaring akhlak yang mulia dari mereka? Ini yang sangat penting sebenarnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, qala lin nabiyya, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ausini, qala la taqdab, faraddada miraran, qala la taqdab. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang berkata kepada Rasulullah, berilah aku wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu marah. Dan orang itu mengulangi permintaannya lagi berkali-kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabda, janganlah kamu marah. Berarti marah itu tidak baik. Tapi guru-guru kadang-kadang tidak mampu menahan marah. Termasuk saya sendiri seorang guru, kadang-kadang juga marah. Padahal ya seharusnya ini marah ini harus kita hilangkan selama kita ini jadi guru. Sepanjang itu harus kita hilangkan. Walaupun itu rasanya berat. Dan memang kita berusaha itu. Paling tidak kan sudah berusaha. Saya sekali-sekali kebanjur ya. Terlanjur ya bahasa
bahasa Indonesia terlanjur ya mungkin, tapi jangan berlebih-lebih. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Bukanlah orang kuat itu yang kuat jasmaninya, tetapi ia adalah yang dapat menahan dirinya ketika ia marah. Hadis muttafaqun alaih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman, apa pesan Rasulullah? Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira. Kalian berdua berbuatlah yang baik, permudah, jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan dibikin orang lari karena kedatangan. Dan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan kamu persulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira dan janganlah kamu menjadikan orang lain lari darimu. Ini kalau dipegangi prinsip ini luar biasa itu. Guru mengajar bagaimana caranya mengajar supaya anak-anak itu mudah menerima pelajarannya, tidak sulit. Nah, kalau sudah bisa demikian, pelajaran yang sesulit apapun bisa jadi gampang, jadi mudah. Pertama didasari dengan ikhlas, yang kedua takwa, yang ketiga prinsip memudahkan ini tadi. Tidak ada sesuatu yang sulit kok kalau dipermudah. Nah, bertahap kan, orang misalnya mau lari kencang kan bertahap dulu, dari awal perlahan-lahan kemudian lari kencang kan begitu. Orang berenang tidak moro-moro ya, tidak tiba-tiba langsung terjun ke laut, tapi kakinya dulu diinjakkan ke tempat yang tepian, lalu mencoba sedikit demi sedikit, lama-lama bisa berenang kan begitu. Dari yang mudah kepada yang sulit. Kemudian di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih juga, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Maha lemah lembut, mencintai kelemah lembutan dalam semua perkara. Indah sekali ya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagi para pendidik. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada masalah rasa tanggung jawab, barangkali ada masukan-masukan dari para jamaah atau dialog yang berkenan dengan masalah tersebut, saya persilakan. Monggo, dari sisi kiri dia tidak ngantuk, dan sisi kanan ya, pagi-pagi. Monggo bagus, silakan Pak, mic-nya Pak. Ya. Nah. Assalamualaikum. Pertanyaan saya ini agak menyimpang, tapi demi kepentingan umum. Sebentar lagi kan ada pemilihan gubernur 3 hari lagi, Pak. Iya. Itu banyak orang yang agak ragu untuk memilih. Sekarang kan sebagai umat Islam, semuanya calon gubernur semua umat Islam. Iya. Baik wakilnya semuanya Islam, dan saya hanya membaca biodata saja. Tapi tentang kebenarannya saya nggak tahu, karena banyak hanya data-data saja. Dari kelima itu memang ada salah satu memang menjadi kontrak politik, itu udah bagus. Untuk kelima saya memilih satu itu mungkin. Tapi menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara memilih seorang pemimpin yang berdasar hukum Islam, Pak? Jadi seandainya saya memilih nanti salah, tapi kalau saya udah menalatin hukum Islam, saya udah nggak kecewa karena udah ada dasar hukumnya itu sebagai umat Islam. Itu aja. Assalamualaikum. Terima kasih, pertanyaan Pak Agus bagus sekali dan tepat pada saat pilgub ini ya. Pilgub dan pilwagub. Iya. Jadi di dalam memilih pemimpin, termasuk diantaranya pemimpin provinsi ya. Ya, syarat-syarat sebagai seorang pendidik tadi masih juga masuk di dalamnya, yaitu memiliki sifat ikhlas, takwa, berilmu, santun, dan penuh tanggung jawab. Kontrak politik tadi tanggung jawabnya itu diantaranya. Nah, bagaimana sikap kita? Kita tidak memihak loh ya, tidak memihak kepada siapa tidak, tapi kita ini mencari para pemimpin yang kalau bisa kita cari seperti Allah memilih para rasul,
yaitu dengan 4 kriteria. Yang pertama, sidik, artinya benar, jujur. Nah ini, kita cari pemimpin yang benar, yang jujur. Benar dalam berkata, benar dalam berpikir, benar dalam bertindak. Jujur. Kemudian yang kedua, amanah. Dapat dipercaya, bukan hanya janji melulu, tapi dibuktikan janjinya ini. Nah, untuk membuktikan kan sulit ya Pak ya, belum dilaksanakan. Tapi kan kita bisa melihat riwayat hidup mereka masing-masing. Ketika menjabat apa itu, apakah pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang dipimpinnya itu besar, ya, kapabilitasnya ya itu tinggi, ataukah bagaimana kita bisa melihatnya itu riwayat hidupnya. Jadi amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan, artinya berpihak kepada kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu apa adanya kepada masyarakat. Berpihak pada yang benar, bukan membela yang bayar ya ini, tapi berpihak pada yang benar. Kan sekarang musim ya, kalau berduit menangan begitu ya. Ini tidak, kita cari yang betul-betul orang yang tabligh, menyampaikan kebenaran ke tengah-tengah manusia. Dan yang keempat, fatonah atau cerdas. Siapa di antara para gubernur yang lebih cerdas? Tapi jangan lupa kriteria sebelumnya. Jujur, dapat dipercaya, berpihak pada kebenaran dan cerdas. Nah itu, siapa di antara mereka, terserah hati nurani kita masing-masing. Kalau di masjid kampanye ya tidak cocok ya, begitu ya. Tapi betul kata Pak, juga ada kontrak politik, mari kita buktikan itu. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan umat Islam nanti memilih itu tidak keliru gitu. Karena betul kata Pak Gus tadi, kelima calon gubernur itu semuanya haji. Tidak ada yang belum haji. Kalau sudah haji kan berarti muslim. Tidak ada yang tidak muslim. Dan mereka itu saya lihat juga dalam riwayatnya ya sholat semuanya itu harinya menjalankan begitulah. Maka tinggal kita kejelian kita dan kehati-hatian kita. Kalau sampai pada saatnya kita masih bingung ya istikharah. Memohon kepada Allah siapakah di antara 5 calon itu yang patut kita pilih. Nah, mungkin begitu bagus jawaban saya ya. Mudah-mudahan memuaskan. Dari sisi sebelah kiri ini belum ini Pak Haji Amin belum bicara ini rupanya ini, monggo. Silakan. Halo Bapak, monggo. Silakan. Ada Pak Haji? Barangkali ada sesuatu. Pak Mariono mungkin, monggo. Monggo Pak, mic-nya Pak, barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah cukup puas dengan tadi penjelasan dan pertanyaan dari Pak Agus. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, mohon agak keras sedikit Pak Mariano. Mohon ditambah bahwa usaha manusia tidak cukup hanya dengan keilmuan, kesungguhan, tapi juga mungkin ada tambahan habliminallahnya. Bagaimana kita memohon pada Allah supaya berhasil dalam melakukan tugas-tugas dakwah, pendidikan, pembinaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di dalam memilih meminta petunjuk kepada Allah itu cukup kita sholat sunat 2 rakaat. Di waktu malam pun boleh, siang pun boleh, tapi lebih afdal itu di waktu malam ya. Setelah kita sholat tahajud misalnya, kita sholat 2 rakaat untuk memohon pilihan yang benar dalam pilgub ini pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat 2 rakaat baru meminta. Jangan di dalam sholat dibayangkan Allahu Akbar sapa kira-kira ya, tak boleh. Ya, itu kebanyakan kan yang demikian. Kalau kita sholat istikharah itu sejak awal takbir itu sudah membayangkan siapa ya, tidak boleh Pak. Jadi kita sholat 2 rakaat dengan sempurna, sholat sunat 2 rakaat dengan sempurna. Sesudah sholat itu kita bermohon
boleh dengan bahasa Arab, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakhiruka bi qudratika dan seterusnya, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah berilah kami pilihan yang benar di dalam memilih gubernur untuk Provinsi Jawa Timur yang akan saya hadapi besok. Karena begitu. Lalu timbul kemantapan di hati kita, oh saya kok mantap ini. Ya itulah berarti petunjuk Allah pada saya. Kadang-kadang melalui mimpi, oh dalam mimpi kok saya disuruh memilih ini ya sama Allah, umpamanya begitu. Bisa, tapi tidak selalu harus di dalam mimpi. Jadi begitu Pak Mariano ya. Jadi kita bisa berdoa seperti itu. Dengan catatan kalau sholat itu jangan melamun. Kan kadang-kadang itu kalau sudah waktunya ujian, sholat kita itu membayangkan ujian. Tak boleh, jadi setelah selesai sholat lah, baru kita itu berdoa dan berdoa. Masih ada Pak Ji? Sudah cukup ya, karena hari juga sudah mulai siang ini ya. Kita akhiri dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana warzuqhu ilaina 'inda hajatina wa la tansanahu ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.